Selamat dini hari Earthlings. Kalian tahu atau pernah dengar gak sih yang dinamakan self-diagnose? Self-diagnose itu berasal dari kata self dan diagnose dalam bahasa Inggris, yang kalau diartikan self artinya diri dan diagnose artinya mendiagnosa. Jadi secara singkat, self-diagnose itu adalah ketika seseorang mendiagnosa dirinya sendiri terkena suatu penyakit atau gangguan kesehatan, baik itu fisik ataupun mental. Pada artikel Halodoc yang dipublish pada 20 Oktober 2020 disebutkan bahwa self-diagnosis itu adalah ketika seseorang mendiagnosis dirinya sendiri mengidap suatu penyakit atau gangguan yang berdasarkan pengetahuan yang ia miliki atau dari informasi yang ia dapatkan secara mandiri. Saya beberapa kali melihat perihal self-diagnose ini viral di media sosial seperti Twitter dan TikTok. Juga pernah ada orang-orang yang pro dan ada juga orang-orang yang kontra mengenai self-diagnose ini. Orang-orang yang kontra berpendapat bahwa self-diagnose itu bisa berbahaya karena kita bukan expert, bukan profesional dalam bidang ini. Jadi mereka menghimbau kepada orang-orang untuk memeriksakan diri ke dokter saja daripada mendiagnosis diri sendiri. Sementara itu, orang-orang yang pro self-diagnose berargumen bahwa tidak semua orang bisa pergi ke dokter, bahwa getting health care is a privilege. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Banyak orang yang terkendala dalam hal finansial. Mereka punya hal-hal yang lebih penting untuk ditanggung, dan kalau mau memeriksakan diri ke dokter, mereka jadi harus mengumpulkan uang yang lebih banyak baru mereka bisa pergi ke dokter. Untuk mental health sendiri, masih banyak orang yang berpikiran bahwa gangguan mental itu merupakan sesuatu yang negatif. Banyak orang tua yang melarang anaknya memeriksakan dirinya, dan bahkan ada yang tidak percaya bahwa anaknya itu menderita gangguan mental karena mereka masih anak-anak. Jadi selagi menunggu mereka sudah cukup besar dan punya penghasilan yang cukup juga untuk memeriksakan dirinya ke dokter, mereka pun memilih untuk melakukan self-diagnose. Lalu, apakah ada manfaat dari self-diagnose ini atau apakah lebih banyak bahayanya? Pada artikel yang ditulis oleh Angela Ryan dan Sue Wilson dalam jurnal Expert Opinion on Drug Safety disebutkan ada beberapa manfaat dari self-diagnose, khususnya dari informasi yang diambil dari internet, yaitu yang pertama, self-diagnosis itu bisa memberikan jaminan dan dukungan bagi seseorang selama dia menunggu untuk diperiksa ke dokter. Lalu, dengan mengetahui gejala-gejala tentang suatu penyakit atau suatu gangguan kesehatan, seseorang juga jadi akan tahu cara merawat dirinya dengan baik di rumah sampai akhirnya sembuh dengan sendirinya, dan akhirnya jadi mengurangi kunjungan ke dokter yang tidak perlu atau tidak dibutuhkan. Lalu seseorang juga jadi tahu kapan mereka harus pergi ke dokter, seperti saat gejalanya itu membutuhkan diagnosis yang serius. Lalu dengan informasi yang mereka dapat, mereka bisa menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya saat berkunjung ke dokter, seperti dengan meminta konfirmasi dokter
dokter, kenapa dokter tersebut menggunakan teknik pengobatan seperti ini, atau kenapa mereka menggunakan tes yang seperti ini. Sementara itu, bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan dari self-diagnosis ini sendiri diantaranya adalah yang pertama, bisa terjadi misdiagnosis atau salah diagnosis, apalagi dalam beberapa gangguan kesehatan terdapat gejala-gejala yang sama atau serupa. Yang kedua, bisa ada gangguan kesehatan lain yang akhirnya jadi tidak terdeteksi. Misalnya ketika seseorang mendiagnosa dirinya terkena gangguan mental, namun ternyata itu adalah berasal dari gangguan fisik yang dideritanya, yang kalau tidak segera ditangani bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga, bisa terjadi salah penanganan, seperti salah minum obat yang akhirnya menimbulkan efek samping tertentu, atau bisa juga salah dosis obat, dan sebagainya. Yang keempat, dapat memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Misalnya adalah ketika seseorang itu merasa stres berat, lalu dia mendiagnosa dirinya mengidap depresi, padahal itu tidak benar. Lalu dia jadi cemas dan khawatir yang berlebihan, akhirnya mereka malah benar-benar jadi mengidap depresi. Yang kelima, bisa saja seseorang jadi terkena hypochondria, yaitu keadaan ketika seseorang merasa cemas atau khawatir yang berlebihan terhadap kondisi kesehatannya, lalu dia jadi mencari-cari informasi gejala-gejala tentang gangguan kesehatan atau penyakit tertentu, lalu dia jadi mendiagnosis dirinya sendiri. Jadi memang sangat disarankan itu adalah memeriksakan diri ke dokter daripada melakukan self-diagnose. Tetapi bisa saja sih dilakukan self-diagnose asal kamu benar-benar mencari informasi dengan sebaik-baiknya dan pastikan juga sumbernya itu dari yang kredibel atau dapat dipercaya. Jangan asal menelan suatu informasi, pastikan kamu menyaringnya dengan hati-hati. Dan jangan terlalu sering mencari gejala-gejala suatu penyakit atau gangguan kesehatan agar kamu terhindar dari hypochondria. Jaga selalu kondisi pikiran dan psikologis kamu. Stay healthy and take care.